Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahtia dari KA2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank. Neraca bank, gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba rugi, hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi kas mengenai posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan mengenai hasil usaha perusahaan. Yang ketiga, memberikan laporan dan interpretasi kondisi dan potensi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Neraca memberikan gambaran harta, kekayaan, utang, dan modal bank serta memperlihatkan gambaran tentang posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Harta, kewajiban ditambah ekuitas modal. Persamaan akuntansi bank. Yang pertama, harta, penetapan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, penanaman lain. Utang, dana masyarakat, dana pinjaman, dana lain. Modal, modal saham, laba ditahan, laba rugi tahun berjalan. Aktiva, kas, uang kas dom tambah fals. Yang kedua, Bank Indonesia, giro dom tambah fals milik bank yang ada pada BI. Yang ketiga, tagihan pada bank lain, giro, call money, deposito berjangka, kredit yang diberikan. Yang keempat, surat berharga, wesel, saham, obligasi. Yang kelima, kredit yang diberikan pada pihak lain kecuali bank. Yang keenam, penyertaan bank pada bank lain, perusahaan lain. Yang ketujuh, cadangan aktiva yang diklasifikasikan, cadangan yang mempunyai resiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari tidak diterimanya kembali secara keseluruhan. Yang kedelapan, aktiva tetap dan inventaris, nilai buku dari tanah, gedung, kantor, rumah, dan lain-lain. Yang kesembilan, rupa-rupa aktiva lain selain daripada poin di atas. Kas, uang kas, Rp, dana fals yang dimiliki bank di dalam dan di luar negeri. Uang kartal, mata uang emas, mata uang asing. Pemisahan uang kas domestik dan fals. Penetapan pada Bank Indonesia. Giro dalam rupiah milik bank pada BI. Jumlah merupakan nilai bersih yang tidak dikurangi atau ditambah dengan kredit yang diberikan BI maupun kredit yang sudah disetujui Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia. Kewajiban GWM. Bank yang memiliki DPK lebih dari 1 triliun dikenakan GWM 0%. DPK 1 sampai dengan 10 triliun, GWM 1%. DPK 10 sampai dengan 50 triliun, GWM 2%. DPK lebih dari 50 triliun, GWM 3%. Kewajiban GWM berdasarkan LDR kurang dari 90%, GWM 0%. LDR 75 sampai dengan 90%, GWM 1%. LDR 60 sampai dengan 75%, GWM 2%. LDR 50 sampai dengan 60%, GWM 3%. LDR 40 sampai dengan 50%, GWM 4%. LDR 30 sampai dengan 40%, GWM 5%. Giro pada bank lain, rekening giro bank pada bank lain di dalam negeri ataupun luar negeri, berfungsi sebagai dana untuk menjamin clearing lokal dan dana untuk kelancaran transaksi antar bank. Penempatan pada bank lain.
penanaman dana bank pada bank lain sebagai secondary reserve, giro, call money, pinjaman bank lain, deposito berjangka, kredit yang diberikan digunakan untuk memperoleh penghasilan. Surat berharga dalam RP dan falas yang dimiliki oleh bank meliputi saham, obligasi, sertifikat, surat opsi, jaminan untuk membeli dan memesan saham dan obligasi untuk diperjualbelikan. Obligasi pemerintah. Obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat dan rangka program rekapitalisasi bank umum. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Penanaman dana dalam bentuk pembelian efek dengan menjual kembali efek kepada penjual semula dengan harga yang disepakati. Tagihan derivatif. Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu potensi transaksi derivatif. Kredit yang diberikan. Realisasi kredit dalam RP dan falas yang diberikan bank pada pihak ketiga bukan bank dalam maupun luar negeri. Pemisahan kredit rupiah dan falas. Tagihan dan kewajiban akseptasi. LC, vessel, ekspor, impor, beneficiary, importif, issuing bank, advising bank. Penyertaan bank pada bank ataupun lembaga keuangan lain. Pembedaan rupiah dan falas. Bentuknya secara umum dapat berupa soft loan. Pendapatan yang masih akan diterima. Tagihan atau penanaman aktiva produktif pada pihak ketiga yang tergolong lancar menurut kualitas aktiva produktif. Pos pasifa, giro, kewajiban segera lainnya, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, simpanan pada bank lain, surat berharga, kewajiban derivatif, kewajiban akseptasi, surat berharga yang diterbitkan. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan. Cadangan dalam rupiah dan falas untuk menampung risiko kerugian yang timbul akibat dari tidak dapat diterimanya kembali sebagai atau seluruh aktiva produktif. Aktiva produktif meliputi kredit, surat berharga, penanaman pada bank lain atau yang mengandung risiko. Pos ini merupakan pengurangan dari aktiva neraca. Aktiva tetap dan inventaris, nilai buku dari tanah, gedung, kantor, rumah perabotan milik bank setelah dikurangi nilai penyusutan. Pasifa, giro yang dimiliki oleh pihak ketiga, bank lain yang penarikannya dengan cek. Yang kedua, call money, dana yang diterima oleh bank. Yang ketiga, tabungan. Yang keempat, deposito berjangka. Yang kelima, kewajiban lainnya. Yang keenam, surat berharga. Yang ketujuh, pinjaman yang diterima. Yang kedelapan, rupa-rupa pasifa. Yang kesembilan, modal. Yang kesepuluh, laba dan rugi. Laba dan rugi tahun lalu yang belum dibagikan dan tanah berjalan. Giro rupiah dan falas milik pihak ketiga dan bank lain pada bank yang bersangkutan. Domestik dan overseas, pinjaman dalam rupiah yang bersaldo kredit. Call money, dana rupiah maupun falas yang diterima oleh bank. Dapat berbentuk pinjaman jangka pendek, one call. Tabungan, simpanan rupiah dan falas memiliki pihak ketiga, bukan bank pada bank yang bersangkutan dan di dalam negeri maupun luar negeri. Penarikannya menurut syarat yang berlaku. Deposito berjangka. Sertifikat deposito baik rupiah maupun falas memiliki pihak ketiga. Penarikannya dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban lainnya yang tidak termasuk dalam pos sebelumnya, termasuk kirim uang, kupon yang sudah jatuh tempo, dan semua kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Surat berharga yang diterima oleh bank yang
menyebabkan kewajiban pembayaran bagi bank yang bersangkutan. Modal disetor, selisih antar modal dasar dengan modal yang belum disetor. Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya. Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang telah disetujui oleh RUPS. Saldo laba rugi, sisa laba rugi tahun buku yang lalu yang belum dibagikan dan atau dibebankan ke rekening lain, ditambah laba rugi dalam tahun buku berjalan. Manajemen neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama manajemen aktiva, yang kedua manajemen pasiva, yang ketiga manajemen aktiva dan pasiva. Manajemen aktiva disebut juga manajemen penggunaan dana berdasarkan skala prioritas penggunaan dana, rentabilitas lawan likuiditas. Prioritas penggunaan dana dipenuhi kebutuhan akan cadangan primer atau kebutuhan likuiditas sehari-hari. Cadangan primer tidak mendatangkan keuntungan bagi bank. Cadangan sekunder fungsi untuk likuiditas dan rentabilitas. Pemberian pinjaman kepada nasabah atau kredit. Investasi untuk laba atau surat berharga, penyertaan, penanaman dana. Manajemen cadangan primer dibagi menjadi 2, cadangan wajib dan cadangan kerja. Cadangan wajib disebut likuiditas, legal reserve requirement, perbandingan antara uang tunai dan saldo giro BI dengan kewajiban jangka pendek dan pada pihak ketiga bukan pada bank. Cadangan kerja, aktiva tunai dalam proses penagihan dan saldo pada bank koresponden. Manajemen cadangan sekunder memenuhi tuntutan likuiditas dan rentabilitas. Berbagai instrumen kredit jangka pendek pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang dari bank lain, obligasi atau surat berharga pasar modal. Manajemen kredit merupakan sumber utama pada bank umum. Kredit merupakan aktiva yang mengundang risiko paling tinggi. Investasi untuk pendapatan, penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Penanaman dan yang menganggur tidak terpakai untuk cadangan primer, sekunder, pinjaman untuk nasabah. Manajemen modal sendiri modal saham ditanyakan dalam nilai nominal. Capital adequacy. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.